Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian nanti dapat membentuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B ke dalam bentuk umum persamaan lingkaran dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Bentuk umum persamaan lingkaran. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang persamaan lingkaran dengan pusat A, B, yaitu seperti ini ya. Di mana kalian ingat tidak? Kalau misalkan kita punya A min B, kalau kita kuadratkan, kalau kita uraikan jadinya seperti apa? Betul, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Maka X min A kuadrat dan Y min B kuadrat juga kita uraikan seperti itu. Jadinya seperti apa? Kalau X min A kuadrat jadinya X kuadrat min 2AX plus A kuadrat dan Y min B-nya menjadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kita kelompokkan X kuadrat dan Y kuadrat kita taruh di depan. Sedangkan yang punya variabel X dan Y kita taruh tengah-tengah. Yang tidak memiliki variabel X maupun Y di sini kita taruh di posisi yang belakang. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau kita buat sama dengan 0, maka R kuadratnya pindah ke sini menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat X kuadrat, Y kuadrat kita kelompokkan, yang punya variabel kita kelompokkan, dan yang tidak punya variabel X maupun Y kita kelompokkan juga. Nah, jadinya seperti ini ya. Maka, kalau kita buat pemisalan, posisi yang di sini ini adalah A besar, yang di sini adalah B besar, dan yang ini adalah C besar. Di mana kita bisa dibuat kita ini kan, A besar itu siapa? A besar adalah min 2A. B besarnya adalah min 2B, kecil ya. Dan C besarnya adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Setelah itu kita akan cari hubungannya dengan titik pusat. Ingat, titik pusat di sini adalah A, B, A kecil dan B kecil ya. Kita cari hubungannya dengan bentuk. Ini adalah termasuk sudah merupakan bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kita tadi punya bentuk umum persamaan lingkaran seperti ini ya. Nah, di mana A adalah min 2A kecil, B tadi adalah min 2B, sedangkan C besar adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Kita cari hubungannya dengan titik pusat dan jari-jari. Nah, dari sini kita tahu kalau kita nyari A kecil itu berarti min 2-nya pindah ya. Berarti menjadi A per min 2. Sama halnya dengan yang B di sini. B kecil ini menjadi berapa? B besar bagi min 2 juga. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita dapatkan nanti titik pusatnya, yaitu dia A, B-nya di sini. Jadi, kita nanti punya A, B. Selanjutnya, kita cari jari-jarinya. Karena ingat, dalam sebuah lingkaran yang kita perhatikan adalah satu, pusat. Kemudian yang kedua adalah jari-jari. Di sini ada R, kuadrat di sini. Kita cari R ini hubungannya seperti apa. Kalau di sini kita sudah tahu A-nya adalah A per min 2, B-nya juga sama dengan B per min 2, B besar ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini, ini R-nya bisa pindah, karena kita cari fokus untuk R-nya, A-nya kita ganti, jadi A besar per min 2, B besar per min 2 juga. Kita kuadratkan, berarti masing-masing dikuadratkan. A-nya kita kuadratkan, min 2-nya juga dikuadratkan. Begitu pula untuk yang B. B dikuadratkan, min 2 juga dikuadratkan. Sehingga bentuknya seperti ini.
Maka dari sini kita dapat nilai R-nya yaitu siapa? Akar dari ini ya, itu adalah jari-jari. Maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa satu pusatnya adalah A, B tadi, yaitu A per min 2, B per min 2. Sedangkan jari-jarinya adalah akar dari yang ini tadi ya, akar dari A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 min C. Nah, ini adalah pusat dan jari-jarinya. Sekarang kita akan analisis titik pusat dan jari-jari. Dimana kalau misalkan kita punya persamaan seperti ini, di manakah titik pusatnya dan berapakah jari-jarinya? Ingat ya, kalau seperti ini bentuknya seperti ini ya, berarti dia pusatnya di 0,0, sedangkan jari-jarinya yang ini ya, dikuadratkan berarti kita cari akar dari 121, yaitu 11 ya. Nah, selanjutnya kalau bentuknya seperti ini, berapa pusat dan jari-jarinya? Nah, ingat kalau bentuk seperti ini berarti A dan B ini sebagai pusatnya. Kalau di sini X min A berarti ini pusatnya adalah 3 dan di sini adalah pusatnya di sini adalah min 2. Berarti 3, min 2. Sedangkan jari-jarinya masih sama dengan kasus yang titik pusatnya 0,0. Maka di sini jari-jarinya akar dari 121 yaitu sama dengan 11. Nah, bagaimana kalau bentuknya bentuk umum seperti ini? Maka kita analisis tadi bahwa kalau bentuknya seperti ini kita punyai untuk pusat adalah A per min 2. Berarti ini adalah bagian daripada A-nya adalah berapa? Bagian ini ya, ini adalah A besar, ini adalah B besar, dan ini adalah C. Maka A-nya adalah min 6, B-nya min 8, C-nya adalah 16. Maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya, kita ganti. A besarnya di sini min 6, B besarnya adalah min 8. Sehingga kita dapatkan nilainya sama dengan pusat di 3,4. Selanjutnya kita cari jari-jarinya. Ingat jari-jari tadi rumusnya seperti ini ya. Maka kita tinggal ganti A besarnya, B besar, dan C dari analisis tadi di sini ya. Maka kita dapatkan seperti ini. A-nya adalah min 6, B-nya min 8, C-nya adalah 16. Sehingga kita dapatkan 36 bagi 4, 64 bagi 4, dikurangkan 16. Maka di sini dapatlah 9, yaitu dengan jari-jari sama dengan 3. Posisi titik terhadap lingkaran dalam persamaan bentuk umum. Sama dengan bentuk yang pusat 0,0, A, B. Maka jika ada lingkaran dengan pusat di sini, L di sini pusatnya, pusat dan titik ada titik A, B di sini, artinya titik ini ada di mana? Ada di dalam. Kalau ada di dalam, artinya apa? Kita ganti nilai A, X ini jadi A, Y-nya ini jadi B, X-nya jadi A, Y-nya ini jadi B, maka dia harus kurang dari 0. Maka ini artinya dia berada di dalam lingkaran. Sama halnya ketika dia berada di sini. Kalau di sini artinya dia melalui atau pada. Kalau melalui atau pada berarti nilainya sama dengan 0 ya. Jadi kita ganti nilai X maupun Y-nya dengan A, B-nya, titik yang dimaksudnya. Nah, harus sama dengan 0. Selanjutnya, jika ada di seperti ini, artinya dia jelas ada di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran artinya apa? Tandanya kita ganti nilai X dan Y-nya dengan A, B di sini, maka dia akan lebih besar dari 0. Kita coba soal berikut ini. Ada persamaan lingkaran. Ini ekuivalen, persamaan lingkaran bentuknya seperti ini. Ini berarti bentuk umum. Melalui titik. Ingat tadi kuncinya kalau melalui berarti apa? Betul, melalui itu artinya pada. Berarti
pas pada lingkarannya. Berarti kita bisa coba ganti X dengan 1, Y-nya dengan 7. Nah, kalau seperti ini kita nanti bisa mendapatkan nilai daripada B. 1 kuadrat adalah 1, 7 kuadrat 49, 4 kali 1, 4. Sehingga kita bisa oper-oper, kita jumlahkan di sini 42, B-nya ketemu sama dengan min 6. Nah, kalau sudah ketemu B-nya sama dengan min 6, kita bisa dong ubah dalam bentuk persamaan yang ini untuk menganalisis pusatnya ada di mana. Nah, pusat tadi apa? Pusat itu adalah A per min 2, B per min 2. Maka kita bisa ganti A-nya itu berapa? A-nya di situ berapa? Betul, A-nya ini ya. Ini A yaitu sama dengan 4. Dan ini adalah B sama dengan min 6. Sehingga untuk mencari pusatnya kita ganti A-nya menjadi 4, B-nya min 6 menjadi min 2,3. Mudah ya? Selanjutnya, agar lingkaran dengan persamaan berikut ini memiliki jari-jari 5, apa yang harus dilakukan dengan nilai M-nya? M-nya harusnya berapa? Gitu. Haruslah sama dengan. Gitu. Nah, dari sini kita tahu kalau R-nya itu harus sama dengan 5 artinya seperti apa? Nah, kita tahu. Karena ini bentuknya umum, kita pakai lebih mudah ini ya. Berarti di sini kita analisis. A-nya berapa? A-nya sama dengan min 4, B-nya adalah 6, ini sebagai pengganti C. Jadi ini B dan ini adalah A. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus untuk jari-jari lingkaran. Nah, seperti ini kita ganti jari-jari lingkaran di sini karena yang diminta 5, maka di sini adalah 5. A-nya adalah min 4, B-nya adalah 6, C-nya adalah M. Tinggal kita selesaikan. Biar tidak ada akar, maka kita kuadratkan. 16, 4 min 4 pangkat 2, 16, 6 pangkat 2, 36. Selanjutnya berarti 25, 16 ini adalah 4, 36 bagi 4 adalah 9. Kita oper M-nya di sini biar di depan menjadi sama dengan 13 dikurangkan 25, maka M-nya sama dengan min 12. Selalu untuk mencoba dan jangan pernah menyerah. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya.